kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Bu Mei. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya, sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Mei mau nyapa dulu nih. Kalian sehat? Semoga sehat ya. Di rumah selalu jaga kesehatan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai cerita pendek. Nanti Bu Mei bakalan jelasin sejelas-jelasnya mengenai apa sih pengertian dari cerpen, terus perbedaan cerpen ada apa aja, terus ciri-cirinya ada apa aja, strukturnya, unsur pembangunnya, semuanya akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, sebelumnya dalam pertemuan hari ini ambil dua penilaian. Yang pertama yaitu nilai sikap. Bu Mei lihat bagaimana sikap kesopanan kamu dalam menyaksikan video pembelajaran dan interaksi ketika Zoom dan di Google Classroom. Itu akan masuk nilai sikap dari Bu Mei. Yang kedua ada nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai pengetahuannya akan Bu Mei jelaskan nanti. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materinya yaitu mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Yang pertama ada definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua ada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang ketiga ada simpulan unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya. Yang keempat ada struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang kelima yaitu penyusunan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Lanjut, yang pertama yaitu definisi. Apa sih definisi? Terus pembedanya tuh ada apa aja dan ciri-ciri teks cerpen. A. Definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, cerpen ini terbagi dari definisi atau pengertian, terus ada pembeda dari cerpen, lalu ciri-ciri dari cerpen. Lanjut, definisi cerita pendek. Definisi itu apa ya? Definisi itu pengertian. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Lalu menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu ada perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang ketiga, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Oke, lanjut. Bedanya cerpen tuh apa ya? Nah, cerpen atau cerita pendek itu ada dua. Ada cerita berdasarkan panjang pendeknya. Yang kedua berdasarkan tema dan isinya. Kalau berdasarkan panjang pendeknya, ada cerpen yang sangat pendek, ada cerpen yang panjangnya sedang, lalu ada cerpen yang panjang. Tapi kalau panjang sekali tidak ada ya. Kalau itu namanya novel, bukan cerita pendek. Lalu kalau berdasarkan tema dan isinya, berdasarkan tema dan isinya, cerpen itu ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Kisahnya menyesuaikan. Kalau anak berarti ceritanya untuk anak-anak, ada apa aja. Lalu kalau remaja berarti yang berkaitan dengan keremajaan. Yang remaja tuh sukanya apa ya? Nah, kalau cerpen keluarga itu berarti tentang keluarga. Lanjut. Ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek ada ciri-cirinya. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Tidak boleh lebih dari 10 halaman. Kalau lebih dari itu nanti namanya novel, bukan cerpen. Oke, lanjut. Habis atau selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya kita duduk sekali nih, baca 10 halaman, selesai. Itu cerpen. Hanya ada satu peristiwa. Hanya ada satu peristiwa dalam kejadiannya. Jadi nggak banyak
ceritanya nanti ada masalah baru, enggak, hanya ada satu masalah. Terus terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib perilaku. Yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi wataknya itu singkat dijelasinnya, nggak banyak, sifatnya nggak berubah-berubah. Lanjut, unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen itu ada apa aja sih? Nah, unsur pembangun teks cerpen itu ada dua, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ada apa aja? Ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanat. Ada 6. Kalau ekstrinsik itu ada unsur bahasa, nilai-nilai, dan latar belakang si pengarang. Mari kita jelaskan. Unsur pembangun teks cerpen. Tema. Apa sih tema? Tema itu gagasan pokok. Tema ini gagasan pokok atau ide pokok. Jadi di dalam cerpen itu wajib banget harus ada temanya. Lalu latar. Latar itu berarti tempat terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu cerita. Penokohan. Nah, penokohan, tokohnya ada siapa aja nih di dalam cerita tersebut. Sudut pandang. Nah, sudut pandang itu cara pengarang menempatkan posisinya di dalam suatu cerita. Misalkan pengarangnya kalau jadi sudut pandang orang pertama, berarti si pengarang itu masuk ke dalam cerita, ditunjukkan di dalam teks cerpennya itu ada kata aku, saya, kami, itu menunjukkan sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang di mana si pengarang hanya menceritakan, dia tidak ikut masuk ke dalam cerita. Ditandai dengan bunyi ceritanya ya, kalau dia menunjukkan orangnya itu tidak ada kata dia masuk ke dalam cerita. Jadi dia hanya menceritakan saja. Contoh, dia dan temannya berjalan bersama menuju tempat rekreasi. Jadi tidak menunjukkan saya. Yang ditunjukkan adalah dia, mereka, itu sudut pandang orang ketiga. Lanjut. Alur. Alur apa sih alur? Alur itu adalah jalannya cerita. Alur adalah jalannya cerita. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Masuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini biasanya dipengaruhi oleh kehidupan si pengarangnya. Lalu nilai-nilai. Ada nilai-nilai apa aja nih? Ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religi, ada nilai estetika. Nah, apa tuh nilai moral? Nilai sopan santun. Nah, moral sama aja kayak nilai susila. Lalu, nilai sosial berarti nilai hubungan antar masyarakat. Nilai religi, yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Lalu yang terakhir yaitu nilai estetika, yaitu nilai yang ada unsur keindahannya. Oke, lanjut. Simpulan unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya. Hubungan antar unsur pembangun dalam cerpen. Bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerpen. Jadi yang tadi Bu Mei jelaskan mengenai unsur pembangun, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu dikaitkan ke dalam cerpennya. Itu akan menjadi suatu kesimpulan disertai bukti yang nyata. Lanjut ke bagian D. Di bagian D kita akan bahas mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Strukturnya itu apa aja sih? Kebahasaannya juga apa aja? Mari kita lihat struktur teks cerita pendek. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa sih orientasi?
Orientasi itu awalan atau pendahuluan. Kalau dalam cerita seperti pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari, itu masuk ke dalam orientasi. Langsung masuk ke komplikasi. Di komplikasi ini mulai ada suatu masalah, mulai muncul suatu masalah. Lalu di bagian resolusinya itu penyelesaiannya. Lanjut, ada kebahasaan dalam teks cerita pendek. Kebahasaan dalam teks cerpen tuh harus gimana sih? Ini akan kita bahas. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Nah, kalau misalkan tadi yang Bu Mei udah jelaskan, kalau sudut pandang orang pertama berarti kata ganti orangnya pakai kata ganti yes, aku. Kalau sudut pandang orang ketiga pakai kata ganti orang ketiga, namanya ya benar, dia. Oke, lanjut. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Ada keterangan waktunya. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Misalkan, aku tadi jatuh di akibat kerikil di depan rumahmu. Kerikilnya maksudnya adalah batu besar. Nggak mungkin dong hanya karena kerikil orang bisa jatuh, kan? Berarti maksudnya adalah bendanya tuh batu yang besar. Lanjut, ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Berarti deskriptif apa? Menggambarkan ceritanya secara terperinci. Lanjut, penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas ada banyak, ada personifikasi, ada hiperbola seperti yang sudah Bu Mei jelaskan. Lanjut, penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasannya. Langkah-langkah menyusun cerpen tuh gimana caranya? Terus aspek yang perlu disunting dalam teks cerpen itu ada apa aja? Langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang pertama, kita harus nentuin dulu temanya kira-kira mau apa ya? Itu. Kita harus tahu kita mau judulnya apa, konsepnya gimana. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, menentukan pusat pengisahannya. Kita mau pakai sudut pandang orang pertama atau pakai sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga, kita harus nentuin wataknya gimana nih ya. Wataknya mau protagonis, antagonis, terus tritagonis, tokohnya ada siapa aja, seperti itu. Latarnya mau di mana nih ceritanya? Di sekolah boleh, di rumah boleh, di kantin boleh, di rumah sakit boleh, di kampus boleh, di mana aja bisa. Lanjut, menyajikan peristiwa sesuai alur cerita atau sesuai dengan jalan ceritanya. Selanjutnya, aspek yang perlu disunting. Apa aja sih nih yang perlu disunting dalam teks cerpen? Yang pertama, kesalahan penulisannya. Ini yang perlu kita sunting. Misalkan kita disuguhkan suatu cerita pendek karya orang lain. Nah, apa yang perlu kita sunting tuh? Kesalahan penulisannya. Lalu ketepatan penggunaan ejaan. Lalu pilihan katanya, keefektifan kalimat, dan keterpaduan antar paragrafnya. Oke, untuk selanjutnya mari kita tarik kesimpulan dari seluruh materi yang telah Bu Mei sampaikan. Kesimpulannya adalah cerita pendek atau yang sering kita dengar dengan sebutan cerpen adalah kisah yang memberikan pesan tunggal. Satu cerita maksudnya, dominan tentang suatu situasi dalam satu latar yang dramatik. Dalam menulis cerpen harus ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu ada tema, alur, setting, latar, penokohan, dan amanat, sudut pandang dan amanat. Sedangkan kalau ekstrinsik terdiri dari nilai-nilai, lalu latar belakang pengarang, waktu, serta penggunaan bahasanya nih, penulisan dalam penulisan karya sastra. Lalu dalam menulis cerpen tidak hanya memperhatikan kemenarikan dari isi cerita, akan tetapi dalam menulis atau membaca cerita pendek ada beberapa nilai yang berguna yang bisa diambil dan dijadikan acuan dalam kehidupan. Antaranya nilai moral yang tadi sudah Bu Mei jelaskan, nilai agama atau religi, nilai sosial, nilai estetika. Nah, itu jadi tujuan dari mempelajari cerita pendek. Cerita pendek memiliki berapa jenis? Ada cerita pendek yang benar-benar pendek,
yang sedang, dan yang panjang. Seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti. Tugas selanjutnya, Bu Mei minta kalian untuk mendapatkan nilai pengetahuan, buatlah suatu informasi atau rangkuman berdasarkan yang tadi Bu Mei jelaskan. Lalu kalian rangkum di buku tulis. Nanti kalian bisa sharing sama temennya, antar teman. Kira-kira informasi yang kalian dapat kan pasti beda-beda. Nanti bisa saling share. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya kita kembali bergabung ke Zoom ya, sama ke Google Classroom untuk tanya jawab dan pengumpulan soal Zoom untuk saling sharing. Oke? Terima kasih. Tetap semangat belajarnya walau PJJ. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.